Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasep Hendra dari kelas PTIK 2G dengan NIM 2522268. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi yaitu struktur CPU. Yang pertama, pengertian CPU. CPU merupakan otak sistem pada komputer atau CPU merupakan tempat untuk mengelola instruksi program yang ada pada komputer. Ukuran mikro disebut sebagai mikroprosesor dan CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit dan unit aritmatika dan logika atau arithmetica and logic unit. Di samping dua bagian utama tersebut, CPU mempunyai beberapa simpanan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. Selanjutnya yaitu arsitektur CPU. Arsitektur CPU merupakan bagian yang menjelaskan cara kerja CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Arsitektur CPU terdiri dari beberapa bagian, diantaranya arithmetic and logic unit, control unit, dan register. Yang pertama yaitu Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Tugas utama ALU adalah untuk melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi-instruksi program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Yang selanjutnya itu control unit. Control unit bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali akan mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan data ditampilkan pada alat output. Unit ini juga mengartikan instruksi dari program komputer, membawa data dari alat input ke memori utama, dan mengambil data dari memori utama untuk diolah. Dengan demikian, tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat input dan output. Instruksi-instruksi dari memori utama mengambil data dari memori utama untuk diproses, mengirimkan instruksi ke ALU atau bila pada perhitungan aritmatika menyimpan hasil proses ke memori. Selanjutnya yaitu register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses sementara. Data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih akan disimpan di dalam memori utama. Baik, selanjutnya yaitu komponen utama CPU. Adapun komponen utama pada CPU komputer yaitu yang pertama yaitu casing CPU. Biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen yang terdapat dalam CPU. Selanjutnya yaitu motherboard. Motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu sama lain. Selanjutnya yaitu prosesor. Prosesor adalah salah satu
komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer. Sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak akan dapat bekerja sama, tidak akan dapat bekerja sama sekali. Kipas prosesor komponen yang satu ini merupakan perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar prosesor perangkat komputer tidak cepat overheat atau rusak. Selanjutnya yaitu RAM atau Random Access Memory, merupakan satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting. RAM penting bagi perangkat komputer karena komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat menampung data sementara yang telah diproses di prosesor sebelum dilanjutkan ke komponen lain. Selanjutnya yaitu hard disk. Hard disk adalah seperti sebuah SD card dalam smartphone. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte. Fungsi CPU. Fungsi utama dari CPU adalah yaitu melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, ataupun mouse dan lain-lainnya. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. CPU berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi. Selanjutnya yaitu kecepatan CPU. Kecepatan CPU sesungguhnya ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu clock. Clock merupakan bagian CPU yang berfungsi mengatur waktu pada seluruh operasi dalam prosesor. Pengatur waktu ini menentukan jumlah operasi dalam mikroprosesor. Selanjutnya yaitu panjang kata atau word length, menyatakan jumlah bit yang dapat diproses oleh prosesor dalam sekali waktu. Panjang bit berupa 8 bit, 16 bit, 32 bit. Semakin besar panjang bitnya, maka semakin tinggi kecepatannya. Selanjutnya yaitu lebar bus atau bus weight. Bus weight menyatakan kecepatan data yang tepat disalurkan dalam bus. Bus yang semakin lebar memiliki kecepatan yang kian tinggi. Selanjutnya yaitu rancangan prosesor, dikenal dengan istilah arsitektur komputer. Arsitektur ini sebenarnya mencakup himpunan instruksi yang disediakan jumlah prosesor, struktur internal, pemakaian cache. Selanjutnya yaitu siklus dan cara kerja pada CPU. Siklus instruksi dasar eksekusi akan terhenti apabila komputer dimatikan, terjadi kesalahan, atau terdapat instruksi yang menghentikan komputer. Mengambil instruksi berikutnya. Eksekusi instruksi siklus pengambilan
fetch dan siklus execute. Pada awal setiap siklus instruksi, CPU membaca instruksi dari memori. Sebuah register yang disebut dengan program covert atau PC digunakan untuk menjalankan alamat instruksi yang akan diambil dari memori. Setiap kali sebuah instruksi dibaca, isi PC akan ditambah sehingga CPU akan membaca instruksi selanjutnya secara berurutan. Instruksi yang dibaca akan dimuatkan ke sebuah register di dalam CPU yang disebut dengan instruction register. Selanjutnya, pembahasan tentang fungsi core pada CPU. Adapun fungsi core pada prosesor atau CPU adalah menerima instruksi serta melakukan perhitungan ataupun tindakan. Rangkaian perintah tersebut juga bisa berkemungkinan program yang dari perangkatnya melakukan beberapa hal. Sekian pembahasan materi dari saya. Salah dan cengkanya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.